wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafia Riananda Saleha, Prodi PGMI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah studi Quran yang akan menceritakan kisah-kisah Nabi. Nah, pasti kalian sangat kepo ya, kisah Nabi apa yang Levia ceritakan. Kita ke slide selanjutnya. Nah, di sini tertulis kisah-kisah Nabi, yaitu Nabi Nuh dan Badrahnya. Pasti teman-teman di sini itu sebagian belum tahu ya, bagaimana sih ceritanya kisah Nabi Nuh dan Badrahnya. Badrahnya itu kayak kapalnya gitu. Slide selanjutnya. Seperti yang kita ketahui, Nabi Nuh merupakan salah satu nabi dan rasul yang diutus Allah untuk memperingatkan kaumnya yang durhaka kepada Allah, dan dia disuruh untuk beriman kepada Allah. Dan Nabi Nuh juga merupakan termasuk kelima nabi ulul azmi, yaitu nabi-nabi yang memiliki ketabahan luar biasa dalam menghadapi ujian takwa. Nah, Nabi Nuh ini itu dikenal dengan kesabarannya yang luar biasa. Bertakwa, kalian tahu selama berapa tahun? Selama 950 tahun, tetapi hanya sedikit yang mengikuti seruannya. Wah, sangat sabar sekali ya. Itu patut dicontoh juga kesabarannya. Nah, Nabi Nuh ini juga diutus kaumnya yang sangat menyembah berhala dan menolak ajaran tauhid atau keesaan Allah. Mohon maaf tadi ada sponsor. Nah, Nabi Nuh ini tuh terus mengajak kaumnya agar meninggalkan berhala dan menyembah Allah. Tetapi sebagian besar kaum Nabi Nuh itu menolak dan malah mengejek serta menantangnya. Nah, karena keingkaran kaumnya, Allah itu memerintahkan Nabi Nuh untuk membangun bahtera besar sebagai perlindungan dari banjir dahsyat yang akan datang. Dan sebagai bentuk azab dari kaum yang kafir, nah, Nabi Nuh bersama keluarganya yang beriman dan beberapa hewan selamat dalam bahtera tersebut. Namun sementara kaumnya yang ingkar tenggelam dalam banjir besar tersebut, termasuk putranya sendiri. Pasti kalian kepo ya. Simak ya selanjutnya. Pada saat itu Nabi Nuh mengajak kaumnya untuk menyembah Allah dan meninggalkan berhalanya. Dan Nabi Nuh juga mengatakan, "Wahai kaumku, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah kepada kalian. Sembahlah Allah yang Maha Esa, tinggalkanlah berhala-berhala kalian dan bertakwalah kepadanya. Jika kalian terus dalam kekafiran, kalian akan ditimpa azab yang pedih." Nah, ayat yang terkait itu ada di dalam surat Hud ayat 25-26. Kalian bisa cek. Nah, bagaimana respon dari kaumnya? Terus bagaimana respon dari kaumnya setelah Nabi Nuh mengajak untuk kaumnya meninggalkan berhalanya dan menyembah Allah? Nah, kaumnya ini tuh malah sombong dan malah kayak menantang itu dan mengatakan, "Hei Nuh, apakah kami harus percaya kepadamu? Engkau hanyalah manusia biasa seperti kami. Mengapa kami harus meninggalkan berhala-berhala kami untuk mengikuti ucapanmu? Dan pengikutmu hanya orang-orang yang lemah dan rendah." Nabi Nuh juga di situ Nabi Nuh hanya berdoa kepada Allah dengan mengatakan, "Sungguhnya aku hanya menyampaikan peringatan dari Tuhan kalian. Jika kalian terus dalam kekafiran, maka kalian akan ditimpa azab dari Allah." Namun kaum Nabi Nuh tetap keras kepala dan mengejek Nabi Nuh dan tetap menyembah berhala. Sangat tidak patut dicontoh ya. Setelah mengajak dan tidak ada hasil, Nabi Nuh pun berdoa kepada Allah. Dan setelah bertakwa selama ratusan tahun tanpa henti, Nabi Nuh pun memohon kepada Allah karena kaumnya semakin sombong dan semakin keras kepala. Nabi Nuh pun berdoa, "Ya Allah, aku telah menyeru kaumku siang dan malam, namun seruanku hanya membuat mereka semakin berpaling. Ya Allah, jangankan Engkau berikan
seorang pun orang-orang kafir ini tinggal di bumi, karena mereka hanya akan menyesatkan manusia. Seperti itu. Nah, ayat terkait doa ini tuh ada di surat ayat 26. Kalian bisa cek ya. Setelah berdoa kepada Allah dan memohon kepada Allah, Nabi Nuh pun diperintahkan untuk membuat bahtera. Nah, setelah Nabi Nuh mendapatkan perintah tersebut, Nabi Nuh pun berkata, "Ya Allah, aku akan melaksanakan perintahmu." Namun ketika Nabi Nuh dalam proses pembuatan kapal nih ya, dalam proses pembuatan bahtera, kaumnya itu terus mengejek dan menertawakan kayak dan kaum Nabi Nuh yang menertawakan tuh orang-orang kafir. Nah, dan mereka itu berkata, "Hei Nuh, apa yang kau lakukan? Membangun kapal di tengah padang tandus. Kau sudah gila. Mana mungkin akan ada banjir di sini?" Karena mereka mengira bahasanya mereka tuh mengira tidak akan ada azab banjir, karena di situ kan tanah yang tandus gitu ya. Kan mereka ya emang sih kayak nggak mungkin banget, mungkin dari pemikiran manusia itu berpikir bahwasanya kalau tanah yang tandus itu mana mungkin akan terjadi banjir. Tapi kan ini kekuasaan Allah ya, jadi pun kayak pun apapun yang terjadi maka terjadilah. Nah, setelah kapalnya itu selesai, Allah itu memerintahkan Nabi Nuh untuk menemukan jenis hewan, tapi itu berpasangan kayak cewek cowok gitu, dan masuk ke dalam kapal, dan orang-orang beriman juga masuk ke dalamnya. Nah, setelah mereka masuk, itu hujan itu mulai deras turun dan menyembur dari bumi dan menciptakan banjir yang besar yang lama kelamaan itu akan menggelamkan seluruh wilayah tersebut. Nah, dari ayat itu dari ayat Quran surat Al-Qamar ayat 11 sampai 12 dikatakan, "Maka kami bukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan air yang tercurah, dan kami jadikan bumi memancar mata air, maka bertemulah air itu untuk satu urusan yang sungguh telah ditetapkan." Nah, tadi kan si kaum yang mengejek Nabi tadi kan dia kayak mengira bahwasanya di tanah yang tandus itu mana mungkin terjadi banjir, tapi seperti yang kita lihat, seperti yang kita ketahui, terjadi banjir juga. Nah, apa yang kita pikirkan ya pada saat itu? Tapi di tengah-tengah banjir, Nabi Nuh tuh melihat anaknya itu masih belum naik ke kapal, karena kan tadi yang aku sepil yang di pada awal-awal itu kan yang nggak selamat kan termasuk anaknya ya. Karena di sini tuh Nabi Nuh memanggil anaknya, "Wahai anakku, naiklah bersama kami ke dalam bahtera atau kapal. Janganlah engkau termasuk dari orang-orang yang tenggelam nantinya." Nah, namun putra Nabi Nuh itu menolak, dan dia mengatakan bahwa aku akan berlindung ke gunung yang tinggi yang akan menyelamatkanku dari banjir ini. Tapi setelah anaknya mengatakan itu, Nabi Nuh itu merespon kembali, "Tidak ada yang dapat menyelamatkanmu dari azab Allah kecuali Allah yang Maha Penyayang." Dari itu banjir itu, anak dari Nabi Nuh itu nggak selamat karena banjir itu juga meluap sangat besar. Nah, akhir dari kisah ini, setelah banjir itu mereda, bahtera Nabi Nuh itu berlabuh di atas Gunung Judi. Gunung Judi itu nama gunung. Semua yang berangkat pada Allah itu telah binasa, sementara Nabi Nuh dan orang-orang beriman diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perintah Allah untuk membuat bahtera atau kapal. Nah, Nabi Nuh itu bersyukur sekali karena beliau diselamatkan dari azab yang pedih tadi. Nah, dan beliau itu berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari kaum-kaum yang zalim
ya Allah terimalah rasa syukur kami dan ampunilah dosa-dosa kami. Dan di situ juga termasuk Quran surat Al-Hud ayat 44. Itu saja yang dapat saya sampaikan dari kisah-kisah Nabi, yaitu kisah Nabi Nuh dan baterainya, dimana kita dapat mengambil hikmah atau pelajaran terutama yakni kesabaran dalam situasi apapun. Sekian dari saya, apabila ada salah kata maupun ekspresi saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.